Bel, lu inget gak? Waktu dulu di SMA gua, si ketua kelas sama sejajarannya itu gangguin gua. Terus ya pas itu kan gue bilang kalau gue maafin mereka gitu lah. Dan gue jujur kalau pengen damai sama mereka. Lu inget kan? Kata si Oni ngasih gue kuis dadakan. Inget lah, emang ada apaan ya On? Gue tanya balik sobat gue yang satu ini. Enggak, lucu aja gitu. Kayak setelah itu ya gue bisa ngobrol lagi kayak biasanya. Terus ya akhirnya bisa ngobrol sama mereka dan gue tahu kalau mereka sebenarnya nggak sesolid itu. Mereka itu kayak yang bener-bener benci gue itu kalau ibaratnya ada 10 orang yang gak seneng, paling 3 sampai 4 orang doang bang. Sisanya ya ikut aja karena takut digangguin juga. Mental ekor, hahaha. Si Yoni curhat ke gue sambil ketawa puas banget. Emang aneh-aneh temen. Sorry On, rekan kelas lu, hahaha. Jawab gue ikut seneng. Ya gitulah Bal, kalau ketemu orang yang gak jelas kayak gitu. Untung di kuliah gak ketemu lagi orang-orang manipulatif kayak mereka. Soalnya parah banget. Si Yoni melanjutkan cerita 30 sampai 1 jam kemudian. Untung gak ada kelas pagi itu sampai siang. Gue dengerin sohib gue itu sambil kerjain tugas kuliah si Oni yang edit video dan khusus suaranya gue yang kerjain. Katanya kalau jelek malu sama temen sekelompoknya sekaligus gebetannya si Oni yang udah jelas si Yuni. BTW lu sama si Yuni gimana On? Gue tanya sambil klik-klik mouse laptop lagi ngerjain. Nah, kalau disimak dari pengalamannya gitu pertanyaannya. Kok si ketua kelas dan jajarannya si Yoni waktu SMA mau damai gitu aja ya? Kok si Yoni gak takut kalau ada udang di balik batu? Apalagi gak ada notifnya. Kenapa mereka mau damai? Strangers on the internet, it's me again and I wanna show you my perspective. Jadi di bagian my perspective kali ini gue bakal jelasin sudut pandang gue tentang buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Dan kali ini gue bakal bahas hukum 12 yaitu pergunakan kejujuran dan kemurahan hati selektif untuk memperdaya korban Anda. Hukum ke-12 dalam buku The 48 Laws of Power, karya Robert Greene yang berjudul Use Honesty and Generosity to Disarm Your Victim. Pergunakan kejujuran dan kemurahan hati selektif untuk memperdaya korban Anda. Mengajukan konsep bahwa kalian dapat menggunakan kejujuran dan kemurahan hati secara selektif untuk mencapai tujuan kalian. Bahkan jika tujuan tersebut melibatkan upaya memanipulasi atau mendapatkan keuntungan atas orang lain, namun perlu diingat bahwa pendekatan ini dapat kontroversial dan perlu digunakan dengan bijak. Berikut adalah 10 trik terkait dengan hukum ke-12. Yang pertama, tampilkan kemurahan hati awalnya. Mulailah dengan menampilkan kemurahan hati dan niat baik kepada orang lain kalian yang mempengaruhi. Ini dapat menciptakan kepercayaan dan kerelaan dari pihak mereka untuk bekerja sama. Yang kedua, berikan informasi sebagian. Bagikan informasi sebagian kepada orang tersebut, tetapi jangan berikan semuanya. Ini dapat membuat mereka merasa diberi nilai dan ingin mencari lebih banyak informasi dari kalian. 3. Gunakan kejujuran sebagai alat. Pergunakan kejujuran dalam interaksi kalian, tetapi selektif dalam hal apa yang kalian ungkapkan. Hal ini dapat menciptakan kesan bahwa kalian adalah seseorang yang terbuka dan dapat dipercaya. Yang keempat, tetapkan batas yang jelas. Tetapkan batas-batas yang jelas dalam hubungan kalian dengan orang tersebut. Ini dapat membantu kalian mengontrol tingkat ketergantungan mereka pada kalian. Yang kelima, tawarkan bantuan dengan syarat. Jika kalian menawarkan bantuan atau dukungan, pertimbangkan untuk melakukannya dengan syarat tertentu yang menguntungkan kalian. Ini dapat memotivasi orang tersebut untuk memenuhi persyaratan kalian. Yang keenam, pertahankan kendali. Selalu mempertahankan kendali dalam situasi dan hubungan kalian. Jangan biarkan diri kalian terlalu bergantung pada orang lain. Yang ketujuh, kembali niat Anda. Selalu pertimbangkan niat kalian. Pastikan bahwa kalian tidak merugikan orang lain secara tidak adil atau mengambil keuntungan yang tidak pantas. Yang kedelapan, jaga reputasi Anda.
Penting untuk menjaga reputasi kalian sebagai orang yang dapat dipercaya dan berintegrasi. Reputasi positif akan membantu kalian dalam jangka waktu panjang. Yang kesembilan, pelajari kehendak orang lain. Pelajari kebutuhan, keinginan, dan tujuan yang tersebut dengan cermat, sehingga kalian dapat menyusun pendekatan yang paling efektif. Yang kesepuluh, siapkan rencana cadangan. Selalu siapkan rencana cadangan jika pendekatan ini tidak berhasil, atau jika ada konsekuensi yang tidak diinginkan. Penting untuk dicatat bahwa hukum ke-12 dapat menjadi kontroversial dan dapat menghasilkan efek yang beragam. Penggunaannya harus disesuaikan dengan etika dan hukum yang berlaku, serta dengan pertimbangan etis. Pergunakan dengan bijak dan pertimbangkan konsekuensi dan tindakan kalian dalam jangka waktu panjang. Jadi, si Oni udah mematuhi hukum 12 dengan memberikan kejujuran tujuannya untuk berdamai. Walaupun sebenarnya untuk mendapatkan informasi pasca berdamai dan tidak sebenar-benarnya ingin berdamai, Oni juga ingin berhenti diganggu sehingga menggunakan hukum ini agar dua tujuan dia tercapai. Jago juga si Oni. So that's it on my perspective. Thanks for your time and let me know your opinion in comment below. Nanti komentar yang keren bakal gue bacain di video selanjutnya. Buat kalian yang merasa konten gue bermanfaat dan membantu kalian dalam kehidupan sosialnya, kalian bebas buat like kontennya dan subscribe. Terus nyalain loncengnya ya, biar ada notifnya dengan kesadaran dan hak kalian. Okay, so have a great day, stranger on the internet. See ya!